Oke, ada kabar besar nih buat kita semua. Aturan main aparatur sipil negara alias ASN di Indonesia baru aja dirombak total. Ini bukan perubahan kecil ya, tapi undang-undang baru yang bisa banget nentuin nasib karir ribuan orang di sektor publik. Nah, apa aja sih yang berubah? Dan yang lebih penting, apa artinya ini buat masa depan kita? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung aja masuk ke jantung perubahannya ya. Poin yang paling krusial dan paling heboh dibicarakan dari UU ASN yang baru ini adalah soal nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang kita kenal dengan sebutan PPPK, khususnya yang paruh waktu. Yap, betul banget. Skema PPPK paruh waktu itu resmi dihapus. Udah ketok palu. Pemerintah sama DPR udah sepakat kalau status ini nggak akan ada lagi di struktur ASN yang baru. Jadi, ini bukan lagi wacana, tapi sebuah keputusan final. Titik. Nah, coba deh dengerin kutipan dari Kepala BKN Pak Suharmen ini. Ini ngejelasin semuanya. Intinya, PPPK itu mau dikembalikan ke tujuan aslinya, yaitu sebagai jalur khusus untuk para profesional dengan keahlian tertentu. Jadi, ini bukan sekedar menghapus status, tapi benar-benar menata ulang fondasi sistemnya. Terus, pasti banyak yang nanya kan, kenapa sih keputusan ini harus diambil? Emangnya apa masalah yang mau diselesaikan sama pemerintah? Nah, mari kita coba pahami alasan dibaliknya. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Ada jurang yang gede banget antara rencana awal sama kenyataan di lapangan. Di satu sisi, PPPK itu didesain buat merekrut para ahli dan profesional. Tapi prakteknya, wah malah jadi semacam wadah penampung buat para tenaga honorer atau non-ASN. Jadi gini, poin kuncinya tuh di sini. PPPK itu diciptakan untuk ngisi pos-pos yang butuh keahlian spesifik yang mungkin nggak dimiliki PNS biasa. Contohnya kayak ahli IT canggih, analis kebijakan yang jago, atau dokter spesialis. Bukan, sekali lagi, bukan sebagai jalur pengangkatan massal. Lama-kelamaan, fungsinya ini dianggap melenceng. Status paruh waktu ini dilihat sebagai kontrak setengah hati yang nggak sejalan sama tujuan awalnya buat merekrut para profesional sejati. Nah, penyimpangan inilah yang mau diluruskan sama UU yang baru. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat gimana perubahan ini ngebentuk sebuah struktur ASN yang jauh lebih simpel dan mudah-mudahan lebih jelas. Coba dibayangin, ini kayak lagi bersih-bersih rumah. Semua kategori yang ambigu, yang bikin bingung kayak paruh waktu itu disingkirin. Tujuannya cuma satu, kejelasan. Jadi setiap orang di dalam sistem tahu persis statusnya apa, perannya apa. Nggak ada lagi yang abu-abu. Dan inilah dia realitas barunya. Struktur ASN ke depan cuma akan ada 2 jalur resmi. Pertama, PNS yang statusnya permanen. Kedua, PPPK yang isinya para profesional dan spesialis dengan kontrak kerja. Simple, jelas, dan gak ada lagi tuh area abu-abu. Nah, karena ini perubahannya besar banget, kita perlu bedah lebih dalam nih. Siapa aja sih yang bakal paling kena imbas dari kebijakan baru ini? Mungkin Anda salah satunya. Efek dominonya itu bakal terasa di 3 kelompok utama. Pertama, jelas, para tenaga non-ASN atau honorer yang tadinya berharap sama jalur paruh waktu. Kedua, instansi pemerintah sendiri yang sekarang harus puter otak ngatur ulang formasi dan anggarannya. Dan yang ketiga, para calon PPPK reguler karena sekarang saingannya bakal jauh lebih berat. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan paling kritis buat ribuan tenaga honorer yang sekarang ada di sistem. Kalau satu pintu ini ditutup rapat-rapat, terus pintu mana lagi dong yang terbuka buat mereka? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita perlu lihat gimana para tenaga honorer ini bisa beradaptasi di medan yang baru dan apa aja sih implikasi yang lebih luas dari reformasi ini. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ini. Jalur buat jadi ASN sekarang jadi lebih sempit dan makin kompetitif. Para tenaga honorer nggak bisa lagi berharap ada jalan pintas atau jalur khusus. Mereka harus siap bertarung di seleksi reguler, di mana persaingannya bakal jauh lebih ketat. Ini benar-benar sinyal pergeseran besar ya. Sistemnya sekarang jadi berbasis prestasi. Bukan lagi soal siapa yang sudah paling lama mengabdi, tapi lebih ke siapa yang paling kompeten dan paling dibutuhkan untuk mengisi sebuah jabatan. Dan inilah pertanyaan pamungkasnya. Apakah reformasi ini akan sukses menciptakan birokrasi yang lebih profesional? Atau justru malah menutup pintu bagi ribuan tenaga honorer yang selama ini sudah berdedikasi? Nah, menemukan keseimbangan antara dua hal ini, itulah yang akan jadi tantangan terbesar buat layanan publik kita ke depan.